Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempertemukan kita di tempat yang penuh rahmat ini. Salawat serta salam saya haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di akhir zaman nanti. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Huda Siregar dari Prodi D3 Keperawatan. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman mahasiswi yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai radiasi teknologi. Semakin lama, teknologi di dunia ini semakin maju. Namun, sebaiknya dalam menggunakan teknologi ini, kita hendaknya mengetahui efek dari teknologi yang kita gunakan. Seperti radiasi, memang dari efek dari radiasi ini tidak langsung tampak. Radiasi laptop ini misalnya sering kita lihat para pengguna laptop memangku laptopnya dalam waktu yang sangat lama. Jika kita memangku laptop dalam keadaan on dalam waktu yang lama, maka panas yang berasal dari laptop akan beradiasi terhadap tubuh kita. Jadi, hal ini akan menyebabkan kemandulan jika dilakukan terus-menerus. Selain laptop, handphone juga mempunyai radiasi yang cukup besar. Hampir semua kalangan masyarakat mempunyai handphone, termasuk itu anak kecil. Nah, bahkan tidak jarang juga seseorang meninggalkan kewajibannya hanya karena teknologi tersebut. Manusia sangat terbantu dengan adanya handphone, namun banyak orang yang tidak mempedulikan keadaan handphonenya. Contohnya, tetap teleponan walaupun baterainya sudah lowbat, tanpa peduli efek bahaya dari hal yang dilakukan. Perlu diketahui, handphone yang keadaan baterainya lowbat mempunyai tingkat radiasi yang cukup besar. Jadi sebaiknya jangan menelpon jika keadaan baterai HP kita sudah lemah, karena HP akan mengganggu sistem pendengaran kita. Selain cara menyimpan handphone yang salah, juga akan berakibat fatal terhadap diri kita sendiri. Dikutip dari DNA India, berikut ini sejumlah dampak negatif yang bisa ditimbulkan akibat radiasi berlebihan dari ponsel. Pertama, resiko kanker. Otak pada anak-anak dan remaja meningkat 400% akibat penggunaan ponsel. Makin muda usia pengguna, makin besar dampak yang ditimbulkan oleh radiasi ponsel. Kedua, bukan hanya pada anak dan remaja. Pada orang dewasa, radiasi ponsel juga berbahaya. Penggunaan ponsel 30 menit per hari selama 10 tahun dapat meningkatkan risiko kanker otak dan acoustic neuroma atau sejenis tumor otak yang bisa menyebabkan tuli. Yang ketiga, radiasi ponsel berbahaya bagi kesuburan pria. Menurut penelitian, penggunaan ponsel yang berlebihan bisa menurunkan jumlah sperma hingga 30%. Nah, yang keempat, frekuensi radio pada ponsel bisa menyebabkan perubahan pada DNA manusia dan membentuk radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas merupakan karsinogen atau senyawa yang dapat memicu kanker. Yang kelima, frekuensi radio pada ponsel juga mempengaruhi kinerja alat-alat penunjang kehidupan atau life-saving gadget seperti alat pacu jantung. Akibatnya bisa meningkatkan risiko kematian mendadak. Nah, yang keenam, sebuah penelitian membuktikan produksi hormon stres kortisol meningkat pada pengguna ponsel dalam durasi yang panjang. Peningkatan kadar stres merupakan salah satu bentuk respon penolakan tubuh terhadap hal-hal yang membahayakan kesehatan. Nah, yang ketujuh, penggunaan ponsel lebih dari 30 menit per hari selama 4 tahun bisa memicu hilangnya pendengaran atau tuli. Nah, radiasi ponsel ini yang terus-menerus dilakukan bisa memicu dengan tinnitus atau telinga berdenging dan kerusakan sel rambut yang merupakan sensor audio pada organ pendengaran. Kedelapan, akibat pemakaian ponsel yang berlebihan, frekuensi radio digunakan 900 MHz atau 1800 MHz dan 2450 MHz dapat meningkatkan temperatur di lapisan mata sehingga memicu kerusakan pada kornea mata. 9. Emisi dan radiasi ponsel bisa menurunkan kekebalan tubuh karena mengurangi produksi melatonin dalam jangka panjang. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan tulang dan persendian serta memicu rematik. Ke-10. Resiko kanker di kelenjar air ludah meningkat akibat penggunaan ponsel secara berlebihan. 11. Medan magnetik. Di sekitar ponsel yang menyala bisa memacu kerusakan sistem saraf yang berdampak pada gangguan tidur. Dalam jangka panjang, kerusakan itu dapat mempercepat kepikunan. Nah, janganlah kita melakukan kesalahan seperti yang saya bicarakan tadi.
Gunakanlah teknologi dengan baik dan benar. Kiranya sekian pidato dari saya. Apabila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf dan semoga pidato saya disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.